Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Fikih Muamalah ingin mempresentasikan tentang akad ijarah dan akad rahan yang beranggotakan saya Muhammad Ali Fafilzan, lalu Angga Dita Trifirdaus, dan Ahmad Zakaria Azhar. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian rahan. Menurut bahasa ar-rahan atau gadai berarti as-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa ar-rahan adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan rahan ialah menjadikan suatu barang berharga dan pandangan syarat sebagai jaminan atas uang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian harta itu, atau biasa disebut dengan gadai. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syariat Islam. 1. Pemilik barang atau yang berhutang atau penggadai diistilahkan dengan rahan. 2. Orang yang menghutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan murtahin. Yang ketiga, objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan rahan. Pengertian ijarah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah yang artinya sewa menyewa. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan ijarah atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti bekerja. Menurut ulama mazhab Syafi'i, mendefinisikan ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, mendefinisikan ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan atau bisa disebut dengan muajir berkewajiban untuk menyerahkan barang atau makjur kepada pihak penyewa, yaitu mustajir. Dan dengan diserahkannya dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya atau upah. Dasar hukum mengenai rahan dan ijarah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya tersebut, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dari Anas katanya, Rasulullah telah merunggukan baju besi beliau kepada seseorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari seorang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Saya Angga Dita Trifirdaus akan melanjutkan materi tentang rukun serta syarat rahan. Disyaratkan untuk sahnya akad rahan sebagai berikut. Yang pertama berakal, yang kedua balig, yang ketiga barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta yang keempat barang tersebut dipegang oleh orang-orang yang menerima gadai atau wakilnya. Adapun yang menjadi rukun gadai ialah yang pertama adanya lafaz ijab qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Yang kedua, adanya pemberi gadai dan penerima gadai. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan merupakan barang milik si pemberi gadai. Yang keempat, adanya hutang. Disyaratkan merupakan utang yang tetap atau tidak berbunga. Adapun rukun dan syarat ijarah meliputi yang pertama ada mu'ajir dan musta'ajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'ajir adalah yang memberikan upah dan menyewakan, sedangkan musta'ajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Adapun syarat mu'ajir dan musta'ajir adalah balig, berakal, cakap melakukan tasyaruf atau mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Serta yang terakhir, mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Yang kedua ada sighad atau ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah. Yang ketiga ada ujroh. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Serta yang keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang disewakan dengan beberapa syarat berikut. Yang pertama, hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Yang kedua, hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya. Dan ini khusus dalam sewa menyewa. Yang ketiga, manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara' dan bukan hal yang dilarang. Selanjutnya ada penyelesaian gadai. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat. Misalkan ketika akad gadai diucapkan, apabila rahan tidak mampu melunasi hutang hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang. Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya, ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak lain. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun. Pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya. Dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Zakaria Azhar. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah menjadi batal atau fasakh dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau binatang yang ain. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan atau ma'jur alaih, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang. Yang keempat, terpenuhnya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Yang kelima, penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh ijarah karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah. Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika itu berbentuk barang dapat dipindah, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya.
Dan jika berbentuk barang tidak bergerak atau ikor, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong atau tidak ada hartanya. Nah, jadi kesimpulannya, rohen atau gadai ialah menjadikan satu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sedangkan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jika dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain, dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Adapun syarat dan rukun rohan meliputi yang pertama, berakal, kedua, balik, ketiga, barang yang dijadikan barang jaminan ada pada saat akad. Yang keempat, barang tersebut dipegang oleh orang-orang yang menerima gadai atau murtahin atau wakilnya. Yang kelima, adanya lafadz atau ijab kabul. Yang kelima, adanya pemberi gadai dan penerima gadai. Yang ketujuh, adanya barang yang digadaikan. Dan yang terakhir, adanya utang. Nah, adapun rukun dan syarat ijarah meliputi yang pertama, mu'jir dan musta'jir. Yang kedua, sighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir. Yang ketiga, ujrah diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang terakhir atau yang keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah diisyaratkan pada barang yang disewakan.